malam hari ini judulnya niat baik tidaklah cukup gitu. Pasti teman-teman udah lihat lah ya share-share dari media sosial mengenai flyer kita. Dan apa sih maksudnya niat baik ini kok nggak cukup gitu ya? Mungkin beberapa dari kita udah biasa melakukan segala sesuatu hal. Menurut saya sih saya udah cukup ya. Menurut saya sih saya udah baik berbuat baik kepada semua orang. Menurut saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi masih bisa dibilang nggak cukup. Cukupnya tuh di mana gitu ya. Ini ada ayatnya dalam 1 Samuel 15 ayat 22 yang mengatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oke. Di sini ada tokoh jenderal yang bernama British Henry. Oke ya. Teman-teman kok nggak bisa ya? Bersama British Henry Handy. Jadi dia ini adalah jenderal di Inggris. Jenderal di Inggris yang orang pahlawan Inggris yang terkenal. Dia ini prajurit Inggris yang terkenal pada Perang Dunia Pertama. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau searching lagi di Google, beliau ini adalah terkenal prajurit Inggris pada Perang Dunia Pertama. Dia mendapat penghargaan Victoria Cross, penghargaan yang bisa dibilang tertinggi, bergengsi gitu ya. Dan dia terdaftar di Resimen Baret Hijau Angkatan Darat. Jadi pada tahun 1910 dan dibilang bahwa akhir tahun 1918 setelah terlibat pertempuran yang begitu sengit, seorang tentara muda Jerman yang bernama Adolf Hitler, saya tahu pasti semuanya tahu lah ya Adolf Hitler. Oke. Yang bernama Adolf Hitler. Teman-teman lihat di sebelah kanannya teman-teman, ini adalah Adolf Hitler. Ini sorry, bisa nggak dibuat full screen? Oh, oke. Nah, jadi gini biar nggak nampak. Tadi aku bikin nggak bisa ya soalnya. Aduh, errornya. Ini kamu nampak nih saat presentasi ke bawahnya nomor 4, 5, 6 gitu kan? Coba di view full screen. Iya, dia coba dari tadi nggak bisa. Nah, sekarang udah bisa. Ini dia betul ya. Oh, udah bisa ya? Udah bisa ya? Udah, oke ya. Tadi aku nggak bisa soalnya. Oke ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelahnya ini adalah Adolf Hitler. Dikatakan bahwa jadi mereka itu sedang mengadakan perang dunia pertama pada tahun 1910. Tadi ada yang bernama Henry Tandy ya, yang tadi pertama itu. Dan yang ini adalah Adolf Hitler. Jadi pada saat mereka terlibat pertempuran yang sangat-sangat parah gitu, sangat sengit, dan seorang tentara muda Jerman ini, Adolf Hitler ini, dia ini terluka parah dan dia ini nggak berdaya saat dia melihat tentara Inggris, dan dia terluka parah dan tidak berdaya saat dia melihat tentara Inggris ini, yaitu Henry Tandy. Dia bisa dengan mudah menembak dia. Jadi Henry Tandy ini melihat mereka berdua sedang bertempur, dan sebenarnya Henry Tandy ini punya kesempatan untuk bisa menembak Adolf Hitler dengan sangat mudah karena memang pada saat itu ada kesempatan gitu. Dan Henry Tandy ini mengurungkan niatnya untuk menembak Adolf Hitler. Dia tidak melakukan hal seperti itu, dan dia melihat tentara Jerman yang masih muda ini tidak berdaya, bahkan menangkap senapannya pun dia nggak sanggup. Sehingga ketika dia melihat sangat tidak keberdayaannya Adolf Hitler, dia membiarkan Adolf Hitler ini untuk melewati Henry Tandy begitu saja. Jadi Henry Tandy tidak menembaknya dan tidak membunuhnya. Dan pada saat
pada saat berjalan, Adolf Hitler ini melambaikan tangannya untuk berterima kasih kepada Henry Tandy ini atas pertolongannya. Karena Henry Tandy ini telah membiarkan dia hidup dan selamat. Diceritakan pada saat Henry Tandy menerima penghargaan itu, ia masuk ke surat kabar, dan pada saat melihat fotonya, yaitu Adolf Hitler mengenali bahwa tentara yang pernah menyelamatkan dia di medan perang adalah Henry Tandy. Jadi dia itu mengingat tahun-tahun yang lalu seharusnya dia ini sudah mati. Pada saat dia sudah menjadi penguasa yang luar biasa di Jerman, dia memiliki sebuah lukisan. Teman-teman bisa lihat ya lukisannya, itu ada di sebelah kanan teman-teman. Ini adalah lukisan gambar lukisannya ini koleksi dari Adolf Hitler. Menggambarkan seorang Henry Tandy yang sedang menggendong seorang prajurit yang terluka. Gitu. Dia menyimpan lukisan ini sebagai kenangan atas orang-orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Teman-teman, kalau seandainya Henry Tandy tidak memiliki niat baik, membiarkan Adolf Hitler muda itu untuk dibunuh saja, udah pasti Henry Tandy juga bisa menyelamatkan jutaan orang yang meninggal karena perang kedua. Gitu. Sebenarnya niat baik ini nggak cukup, gitu kan? Apa sih niat baik itu? Niat baik itu kalau misalnya saya tanya sama teman-teman, teman-teman bisa kasih pendapat dari teman-teman sendiri, apa sih niat itu? Gitu. Niat adalah motif, gitu ya. Niat adalah keinginan. Apakah niat yang baik dan motif yang baik itu sudah cukup? Gitu. Sebenarnya niat yang baik dan motif yang baik itu belum cukup. Niat baik bisa saja mencelakakan. Contohnya dari Henry Tandy yang membiarkan Adolf Hitler hidup, gitu kan. Niat baik bisa saja menyelakakan karena kita nggak tahu bagaimana ending, bagaimana kehendak, bagaimana ending yang terjadi di kehidupan kita, gitu. Untuk sheet yang pertama dari Alkitab saya mau ngambil contohnya persembahan Kain dan Habel. Ya, teman-teman bisa buka dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca kisah ini. Mungkin ada yang bisa membacakannya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Ini saya bisa stop share aja nanti supaya bisa ada yang share di Alkitab ya. Saya baca aja lah, kayak MotoGP ya. Iya bro, boleh. Jangan buru-buru bro, jangan ngebut. Oke, Kain dan Habel, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah. Lanjut ayat 5, bro. Oh, ayat 5. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Thank you, Bro Ali. Teman-teman, kalau kita lihat, ini ada orang yang mengilustrasikan ya, ada 2 ilustrasi ya. Jadi, di Alkitab ini dibilang bahwa Kain ini mau menyembah Tuhan. Ya, Habel juga mau menyembah Tuhan. Kain juga mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Habel juga sama, mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Tapi, apa yang membedakannya? Gitu ya. Dan dibilang bahwa mereka juga sama-sama mempersembahkan yang terbaik. Kain mau mempersembahkan sayur-sayurannya karena memang dia seorang petani ya. Habel seorang pengembala gitu, pemburu gitu. Dan mereka sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan saat mereka ingin mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Mereka
Kain memberikan persembahan sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik yang dia bisa hasilkan dari mana? Dari usaha kerja kerasnya gitu. Dia memilih yang terbaik untuk Tuhan. Yang paling besar, yang paling manis, yang paling indah dilihat gitu ya, yang paling bagus gitu. Nggak mungkin dia kasih yang kurang bagus gitu ya, yang nggak terbaik gitu. Dan di ayat lanjut lagi, ayat 6 sampai 7. Kita baca lagi kelanjutannya. 6 sampai 7 lagi, boleh. Ya. Maka firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke, ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, bagaimana sih perasaan Kain pada saat Tuhan tidak mengindahkannya. Itu ayat 7 udah jelas ya, ayat 6 udah jelas ya. Hatinya panas dan mukanya muram. Itu artinya dia nggak berseri-seri, dia nggak berbahagia. Muram, siapa yang nggak pernah muram gitu ya? Pasti teman-teman bisa ngebayangin lah kalau muka muram tuh kayak gimana gitu kan. Kalau hati lagi panas tuh kayak gimana gitu ya. Pasti semuanya pernah mengalami ya. Dalam berbagai banyak macam aspek permasalahan gitu. Inilah yang dirasakan oleh Kain gitu. Dan Kain gak berbahagia, mukanya muram, dia sangat marah. Dan Tuhan bilang, kenapa hatimu panas dan mukamu muram gitu kan? Tidakkah kamu tahu bahwa dosa sudah mengintip di muka pintu dan dia akan menggoda engkau, makanya engkau harus berkuasa atasnya. Teman-teman, tidakkah Tuhan melihat niat baik Kain? Kalau mau dibilang dari niat baik ya dua-duanya sama gitu ya. Mereka sama-sama mempunyai niat baik gitu kan untuk mempersembahkan hasil kebun yang terbaik, hasil pekerjaan dan kerja keras mereka yang terbaik. Mereka sudah memilih gitu kan. Mereka sudah memberikan yang terbaik dipilih yang paling bagus dengan teliti sebagai korban bagi Tuhan. Bagaimana dengan hal makanan gitu. Aku mau masuk ke hal makanan gitu ya. Kita umat-umat Tuhan yang menantikan Tuhan gitu saat-saat akhir sekarang ini ada begitu banyak jenis makanan. Apakah Tuhan menyuruh kita untuk memakan semua jenis makanan gitu ya ada di dunia ini? Enggak kan gitu kan. Tuhan tahu yang mana yang baik buat kita gitu. Makanan hewani gitu kan baik dan juga sekarang tuh udah banyak jenis-jenisnya gitu yang terbarunya gitu kan. Dan Tuhan punya pekabaran khusus untuk makanan yang harus kita makan, yang baik, yang sehat gitu, yang membuat badan kita tetap kuat dan tetap sehat gitu. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat detail dan sangat akurat gitu. Buktinya apa? Kita bisa lihat di sini bahwa pada saat dia menyuruh Musa untuk membuat kemah suci, ya, tempat di mana ia suka hadir untuk bersama-sama dengan umat-umatnya. Di situ Tuhan kan suruh Musa untuk bangunlah kemah suci gitu kan. Dan Tuhan nggak suruh Musa untuk bangun kemah suci, nggak ada detail-detailnya gitu. Tapi Tuhan suruh kamu bangun kemah suci di sini gitu kan. Dan kamu harus buat bentuknya seperti ini, ukurannya segini gitu kan, dan bahan-bahannya dari emas, dari tembaga gitu. Di dalamnya emas, di luarnya tembaga, dan Tuhan itu kasih detail. Tuhan kasih sangat-sangat detail dan spesifik gitu. Artinya tuh nggak kasih yang asal-asalan, tapi Tuhan pun juga mau kita kita kasih yang terbaik gitu kan. Tuhan juga mau supaya kita mengerti apa maksud Tuhan gitu. Dan itu semua yang Tuhan perintahkan itu ada maksud dan ada artinya. Semua ada artinya, semua ada lambang-lambang yang melambangkan Yesus menyelesaikan dosa-dosa manusia gitu. Jadi dia itu sangat detail dan sangat akurat. Dan kita lain bagaimana kita akan pelajari bahwa niat baik tidak akan cukup di dalam 2 Samuel 6 ayat 1-2. Kita ada lihat nih mengenai tabut yang dipindahkan ke Yerusalem. Teman-teman bisa buka ya 2 Samuel 6 ayat 1-2.
Mungkin siapa Apa tadi? 2 Samuel 6 ayat 1 6. sampai 2. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 banyaknya. 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam bertahta di atas kerubim. Oke, lagi beralih sampai 4 deh. Oke. 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. 4. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Oke. Jadi dibilang bahwa tabut perjanjian itu setelah ditawan oleh bangsa Filistin, mereka tuh mengembalikan dan mereka simpan biasanya ya di rumah Abinadab. Jadi Uza dan Ahio ini mereka biasa melakukan hal seperti ini ya, membawa tabut perjanjian. Dan lanjut lagi ayat kelima beralih. Oke, ayat kelima. Dengarkan suara kan? Dengar. Ya, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Oke. Jadi ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nahon namanya, maka Uza ini dia bilang mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu dia memegangnya karena sebenarnya lembu-lembu itu udah tergelincir gitu kan. Dan maka dibilang, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya itu. Akhirnya ia mati di sana dekat tabut Allah. Teman-teman, kalau kita lihat ya, Uza ini kan udah berusaha memegang supaya tabut itu jangan jatuh gitu. Tapi karena udah miring dan lembunya itu nginjak batu dan udah mau tergelincir, jadi tabutnya itu sepertinya akan mau jatuh gitu kan. Dan itu udah secara refleks dia memegang tabut itu supaya nggak jatuh. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya Tuhan itu, kalau kita bikin mikir ya, Tuhan keterlaluan banget ya gitu. Seperti keterlaluan dan seperti kayak kok langsung dibunuh gitu kan, dia langsung mati gitu kan, langsung mati pada saat itu juga ketika dia memegang tabut Allah gitu. Ketika dia memegang tabut Allah karena dia sebenarnya refleks gitu kan untuk menolong tabut Allah itu supaya nggak jatuh dan jangan sampai retak gitu kan. Karena itu sangat baik niatnya sangat baik untuk menolong gitu. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba kok kita jadi di posisi ini, Uza ini kok lah tiba-tiba kalau kita ada temennya, loh kok tiba-tiba dia mati padahal dia baik loh, mau nolongin gitu kan. Tiba-tiba dia dibunuh gitu kan, dia mati gitu kan. Salahnya di mana gitu kan, gak ada yang tahu gitu kan. Tapi dibilang bahwa sebenarnya Tuhan itu tahulah, Tuhan itu sudah memberikan perintah kepada mereka gitu ya. Tuhan sudah memberikan perintah kepada mereka untuk mereka nggak boleh menyentuh gitu. Tuhan sudah kasih informasi bahwa yang boleh menyentuh itu hanya imam besar dan orang-orang yang bertugas yang boleh menyentuh tabut itu. Jadi Tuhan kita kan seperti di awal tadi bahwa Tuhan kita itu sangat spesifik. Tuhan memberikan semuanya secara detail. Cuman kadang manusianya yang tidak memperhatikan akan perintah itu. Sehingga ketika itu terjadi, kita yang berpikir kok bisa terjadi gitu ya? Kok bisa seperti itu? Kok bisa mati gitu kan? Padahal sebenarnya karena mereka tidak memperhatikan perintah yang Tuhan sudah kasih tahu sebelumnya gitu. Ada yang mengatakan ya, jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik gitu. Jadi orang punya niat baik itu, orang melakukan niat-niat baik, tetapi belum tentu dapat membawa dia ke surga. Kita lain supaya kita bisa lebih mengenal apa itu mengerti apa itu niat baik tidak cukup di 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3. Satu Samuel 15 ayat 2 dan 3. Yalah, grup ini sepi, nggak apa-apa lah saya ramaikan. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku teriak ya.
Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Thank you, Berali. Yuk. Jadi Tuhan ini memberikan perintah kepada Raja Saul supaya dia menyerang orang Amalek dan membasmi seluruhnya gitu. Kita nggak akan bahas sih kenapa Tuhan basmi seluruhnya. Bahkan dibilang anak-anak yang nggak berdosa, anak-anak kecil dibunuh seperti itu gitu kan. Kita nggak akan bahas itu, tapi kita akan lanjutkan di dalam selanjutnya di ayat 9. Ya, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi bilang setelah mereka mengalahkan Amalek dan membasmi semua, tetapi mereka tidak menuruti apa yang dikatakan. Mereka menyimpan yang baik-baik, mereka menyimpan yang terbaik dan menyimpan rajanya, menawan rajanya untuk dibawa pulang ke Israel. Selanjutnya di ayat 13 sampai 13 sampai 15. Ketika sama sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi dikatakan bahwa karena rakyat itu mengambil itu semua untuk dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Dan dibilang yang lain sudah ditumpas. Gini, Saul memiliki niat yang baik. Dia bilang untuk mempersembahkan untuk mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Dan di ayat 20 sampai 21 bisa dibacakan lagi. Ya, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku akan membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendirilah telah kutumpas. 21. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Lanjut lagi bro, itu 2. Oke. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di cerita ini nanti teman-teman bisa baca lagi ya teman-teman. Dibilang bahwa Saul ini sebenarnya merasa nggak salah gitu. Dia merasa dia sudah mengikuti perintah Tuhan. Dia hanya mengambil rajanya sebagai tawanan gitu. Dia juga mengambil lembu-lembu domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Teman-teman, sebenarnya bukankah niat baik yang baik untuk mempersembahkan domba atau kambing atau lembu yang terbaik untuk dikorbankan bagi Tuhan? Bukankah niatnya itu baik gitu? Dan kadang ya dalam kehidupan kita mungkin kita bisa bilang, ya Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dengan segenap hati saya gitu. Itu niat yang bagus gitu. Kalau misalnya kita memiliki seperti itu, mungkin kita sempat berpikir seperti itu dan sebenarnya itu adalah niat yang bagus gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita melayani Tuhan menurut kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri? Jangan-jangan kita seperti Kain ya. Apakah Tuhan gak mengindahkan korban bakaran Kain? Apakah Tuhan gak memberikan perintah gitu kan? Apakah Kain itu karena bisa jadi mungkin karena Kain tidak mengerti, tidak mengenal suara Tuhan, apa yang harus dia sembah, apa yang harus dia berikan kepada Tuhan gitu kan? Mungkin kan seperti Uzzah.
Dia hanya ingin menyelamatkan yang sudah mau jatuh gitu tadi ya, Tuhan yang sudah mau jatuh, tapi mau menyelamatkan itu, tapi yang ada bencana yang terjadi gitu. Atau mungkin seperti Saul, dia hanya ingin memberikan persembahan yang terbaik sebuah Tuhan, tapi niatnya yang terjadi beda lagi gitu. Niatnya baik gitu. Kita mau semua sama-sama melayani Tuhan. Tapi apakah perlakuan yang kita lakukan, hal-hal yang kita lakukan untuk melayani Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi mungkin kita bisa berpikir lagi, apakah yang sudah saya lakukan gitu kan, apakah yang sudah saya pikirkan, apakah motif-motif saya, apakah ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan biar kita bisa minta sama Tuhan gitu, untuk bisa kita mengenal suara Tuhan. Bila mana itu nggak sesuai dengan hukumnya dan nggak sesuai dengan firman-Nya, dan kita bisa balik gitu. Kita bisa balik untuk melakukan kehidupan kita bisa sesuai dengan hukum Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya. Pertanyaannya, apakah dalam hidup kita adakah hal-hal dalam hidup kita yang kita tahu pasti bahwa itu nggak sesuai dengan hukum Tuhan gitu? Apakah kita sudah bisa mengatakan hidup saya sepenuhnya saya udah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan kok, sesuai dengan hukum Tuhan? Apakah kita semua berani untuk mengatakan hal seperti itu? Mungkin di sini ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Saya udah ngerasa saya pelayanan, saya bekerja, saya mengajar, saya apalagi pekerjaan teman-teman ya, saya melakukan hal-hal semuanya sebagai karyawan, sebagai teman, sebagai sahabat, dan juga sebagai yang lainnya gitu. Apakah kita dalam kehidupan kita sudah berani bilang bahwa semua yang sudah saya lakukan, saya sudah sesuai dengan hukum Tuhan kok. Semua yang saya sudah lakukan, saya sudah sesuai dengan firman Tuhan kok gitu. Nyatanya bisa saja masih banyak yang kita lakukan yang belum berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita menyembunyikan dosa-dosa kita yang orang lain nggak tahu gitu. Apakah itu cara hidup kita, apakah itu penggunaan uang kita, apakah itu musik yang kita dengar, film yang kita tonton, hiburan yang kita cari, selera kita, makanan dan hobi kita, apakah itu semua sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apakah Tuhan gak memberikan amaran kepada kita untuk hal-hal yang sudah harus kita lakukan? Pasti Tuhan sudah berikan. Sama seperti tadi pengalaman Kain, Uza dan juga Saul, Tuhan sudah memberi, dan juga tadi Musa, bahwa Tuhan kita bilang bahwa Tuhan kita sangat spesifik. Tuhan kita sangat detail. Dia memberikan semuanya dan memberitahukan pada kita hal-hal yang harus kita lakukan. Namun terkadang kita yang enggak suka dengan suara Tuhan. Sehingga ketika sesuatu hal terjadi, kita selalu bertanya-tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Saya kan sudah melayani Tuhan. Gitu. Saya kan sudah memberikan hidup saya untuk Engkau. Tapi kok Tuhan sepertinya membuat hidup saya seperti ini gitu ya. Seperti berantakan, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu kan. Tapi nyatanya kita nggak tahu semua, masih banyak hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan, itu masih ada dalam kehidupan kita semua, masuk untuk saya pribadi teman-teman gitu. Dan ada sebuah kutipan Kristen yang mengatakan bahwa tidaklah cukup hanya memiliki niat baik, tidaklah cukup melakukan apa yang menurut orang benar, atau apa yang dikatakan pendeta adalah benar. Keselamatan jiwa kita itu dipertaruhkan, dan kita harus menyelidiki Alkitab untuk kita sendiri gitu kan. Betapapun kuatnya keyakinan, betapapun yakinnya bahwa pendeta itu tahu apa itu kebenaran gitu kan, tapi sebenarnya bukanlah dasarnya. Dia memiliki petunjuk yang menunjukkan setiap tanda jalan dalam perjalanan surgawi, dan kita tidak boleh menebak apapun. Jadi kita nggak bisa tuh ngira-ngira, kayaknya gue udah cukup deh gitu kan. Kayaknya gue nanti udah dengan kehidupan kita yang layanan, kerja, terus kita juga menginjil, melayani, memberikan hal baik ke orang lain gitu ya.
kita mengira-ngira, kita menebak-nebak kayaknya aku udah cukup gitu. Udah bisa lah masuk surga gitu ya, keren banget. Udah bisa lah masuk surga, kayak gue udah suci banget dalam dunia ini gitu ya. Tiap Rabu teman-teman ikut Bible study sama kita, Kamis juga. Mungkin ada hari-hari lain gitu ya dalam pelayanan teman-teman, sampai teman-teman sibuk sendiri dalam pelayanan gitu kan. Dan menginjil orang-orang di sekitar kita juga. Dan kita udah ngerasa apakah kita udah cukup gitu kan. Cukup untuk bisa hidup, bisa masuk dalam kerajaan surga dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dibilang bahwa Tuhan itu sebenarnya mau supaya kita tuh nggak bergantung. Tuhan tuh mau supaya kita nggak bergantung kepada siapapun, kepada tua-tua jemaat, karena ada gereja gitu kan, majelis, atau bahkan juga kepada pendeta-pendeta gitu kan. Tapi Tuhan juga mau supaya kita bersama-sama mencari kebenaran itu sendiri gitu kan. Dan bukan dengan kita melihat berpatokan pada orang gitu kan. Dan dibilang juga bahwa firman Tuhan itu adalah standar yang harus kita ikuti. Di dalam firman Tuhan banyak sekali terang dan hal-hal yang kita harus lakukan. Bukan yang kita akan ketahui ketika kita meminta pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk minta Tuhan menuntun jalan kehidupan kita, supaya kita bisa mengenal kebenaran itu, terang itu, dan kita bisa berjalan, mengikuti terang yang Tuhan sudah berikan. Dan bahkan, hanya itu, kita bisa mendorong orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti terang itu. Melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, dan melalui aktivitas-aktivitas kita yang tetap terus berjalan dalam terang Tuhan. Dan teman-teman, sebenarnya kita itu manusia yang lemah gitu. Kita suka banget, seringkali kita jatuh dalam kuasa dosa. Dan nggak ada satupun yang bisa sanggup memenuhi hukum-hukum Tuhan dengan sempurna. Tapi teman-teman, masih ada pengharapan untuk kita dalam Tuhan. Dalam Roma 7 ayat 21-25, mungkin si Helen bisa bacakan. Roma 7 ayat 21-25. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai 26 lagi. Jadi, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Oke. Lalu di Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Oke. Jadi tadi kan di ayat 7, Roma 7 itu dikatakan, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut yang dikuasai oleh daging ini, gitu kan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Jadi di dalam Allah kita akan disanggupkan untuk memenuhi hukum-hukum Tuhan dengan sempurna, gitu. Dan di ayat Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Oke, thank you. Jadi pada saat Rasul Paulus mengizinkan Yesus untuk mengambil kendali dalam hidupnya, untuk masuk di dalam hidupnya dan berkata dalam hidupnya, dalam pikiran dan dalam hatinya, maka disitulah dibilang dia akan dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus yang hidup di dalam dia. Dia hidup di dalam iman yang telah mengasihi dia dan menyerahkannya untuk dia. Kalau Rasul Paulus bisa memperoleh kemenangan itu karena dia mengizinkan Yesus melalui Roh Kudus-Nya bertata di dalam hatinya. Cara yang sama juga yang akan berhasil, yang akan kita miliki. Kita akan menang atas kecenderungan-kecenderungan kita kalau kita mengizinkan Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Tuhan tuh rindu untuk bisa menguasai hati kita. Supaya kita nggak lagi menyukai hal-hal yang jahat. Sehingga kita punya pertahanan yang kuat karena kita sudah terhubung erat dengan juru selamat kita. Ada kutipan yang mengatakan bahwa ketika pencobaan menekan kita, ketika keputusasaan dan ketidakpercayaan yang telah mengendalikan pikiran kita, ketika keegoisan membentuk tindakan kita, kita tidak melihat kebutuhan kita akan Tuhan dan pengetahuan yang dalam dan menyeluruh tentang kehendak-Nya. Kita tidak tahu kehendak Tuhan, kita juga tidak bisa mengetahuinya saat kita hidup untuk diri sendiri. Kita mengandalkan niat baik dan resolusi kita. Dan jumlah utama kehidupan terdiri dari resolusi yang dibuat dan resolusi yang dipatahkan. Apa yang paling kita butuhkan adalah mati untuk diri sendiri, melekat pada diri sendiri, dan berserah kepada Tuhan. Kita tahu ya teman-teman, waktu awal tahun, kita semua membuat resolusi-resolusi kita sendiri, gitu kan. Kita bilang, saya lebih dalam hal kehidupan kita ya. Mungkin kita bilang, saya mau mengubah sifat saya gitu. Yang gampang marah, pancing emosi gitu kan. Yang nggak sabaran. Untuk saya mau minta sama Tuhan supaya saya makin diperbarui oleh Tuhan, memiliki hidup yang lembut, hati yang mengenal Tuhan, hati yang mengerti, hati yang memahami. Itu resolusi-resolusi yang mungkin kita sudah minta sama Tuhan di awal-awal tahun ya. Tapi kita mungkin gak sadari setelah beberapa bulan kemudian, bahkan mungkin sampai saat ini itu belum kita bisa lakukan. Sering banget kita patahkan di bulan-bulan keempat. Ini kita masih bulan ini ya, masih bulan Mei ya, bulan Mei gitu kan. Mungkin di bulan April, di bulan Maret kita masih pancing emosi. Bahkan bisa jadi barusan mungkin ya, sebelum kita join di sini, kita ada pancing emosi. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman terjadi, entah habis ribut sama teman, habis bertengkar, habis selek gitu ya. Mungkin barusan teman-teman alami itu. Padahal teman-teman gak sadari waktu bukan awal tahun, Tuhan ubahkan saya untuk menjadi seperti Engkau gitu ya. Saya ingin memiliki hidup seperti Engkau, tabiat seperti Engkau. Dan kita diingatkan lagi firman Tuhan pada malam hari ini gitu. Apakah resolusi-resolusi itu sudah kita patahkan? Sudah terpatahkan gitu kan oleh kita sendiri tanpa kita sadari gitu kan. Dan dibilang bahwa kita tuh diharuskan untuk mengalihkan pandangan dari diri kita sendiri pada Yesus. Yesus adalah segalanya dan di dalam segalanya. Pahala dari darah juru selamat yang disalibkan dan bangkit akan berguna untuk menyucikan dari dosa terkecil dan terbesar. Dalam mempercaya iman, berkomitmenlah menjaga iman pada Tuhan sebagai pencipta yang setia. Jangan terus-menerus dalam ketakutan bahwa Tuhan akan meninggalkan kita. Yesus nggak akan pernah meninggalkan kita kecuali kita meninggalkan Dia. Dan Kristus akan masuk dan tinggal bersama kita jika kita mau membuka pintu hati kita kepada Tuhan. Akan ada harmoni yang sempurna antara Bapa dan Putranya jika kita mau mati diri kita sendiri dan hidup bagi Allah. Dan itu teman-teman yang setan selalu tanamkan dalam hati kita. Bahwa kita itu nggak akan mungkin menjadi seorang pemenang. Dia selalu mengintimidasi kita bahwa kita akan selalu kalah. Dalam hal apa? Kayak teman-teman tadi aku sudah sebutkan. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita dengar, musik yang kita dengar, film yang kita tonton, dan hal-hal buruk yang kita lakukan, sifat-sifat kita, emosi kita. Setan tahu titik lemah kita.
Dan seringkali itu membuat kita untuk semakin dan setan selalu bilang bahwa kita itu tidak akan menang, tidak akan bisa melawan semua, tidak akan bisa menjadi seorang pemenang gitu. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa umatku akan menjadi pemenang. Oke, di sini saya mau share lagi ya. Ada tokoh aktor ya, mungkin teman-teman suka banget ya. Siapa yang nggak suka ini? Udah kelihatan ya, tapi aku coba ini ya. Kok ini sih? Ya, siapa sih yang nggak suka ini ya? Gitu. Ini adalah tokoh Leonardo DiCaprio. Dan juga ini adalah tokoh Keanu, dan juga ini tokoh apa namanya, lupa aku. Sorry ya, karena nggak terlalu memahami banget ya tokoh-tokoh ini. Tapi mereka ini adalah tokoh-tokoh Johnny Depp gitu ya. Keanu dan Johnny Depp dan juga Leonardo DiCaprio. Kenapa? Johnny Depp, Jack Sparrow. Iya, Johnny Depp dan iya. Jadi mereka ini adalah tokoh-tokoh aktor yang sangat terkenal gitu kan, dan sangat hebat gitu kan. Mereka bisa memerankan, ketika mereka sedang memerankan film itu benar-benar film itu sangat hidup dan sangat nyata, terlihat sangat nyata ketika kita menontonnya gitu. Tapi teman-teman tahu nggak? Di antara mereka bertiga ini adalah mereka menyatakan, jadi ada sebuah kutipan dari produser mereka dibilang bahwa Leonardo DiCaprio ini bisa memainkan 3.000 sampai 6.000 orang di dalamnya ketika dia memain gitu. Jadi benar-benar dia bisa menghayati dan dia bisa membuat semua sifat-sifat manusia atau di dalam dirinya sampai 6.000 sampai 3.000 sampai 6.000 300 sampai 600 ya orang gitu kan, tokoh-tokohnya gitu, sifat-sifat mereka. Dan untuk di sini tokoh ini dan juga tokoh ini dibilang bahwa mereka ini ketika mereka atau sutradara ini melihat banyak jiwa-jiwa setan, banyak roh-roh setan yang terdapat dalam mereka-mereka ini gitu. Jadi sehingga mereka bisa memerankan semua, kita tahu bahwa film-film mereka itu tokoh-tokohnya sangat ini ya, sangat luar biasa. Enggak yang biasa-biasa aja, tapi benar-benar membuat kita semakin wow banget gitu ya. Dan nyatanya mereka dibilang bahwa mereka ini banyak sekali jiwa-jiwa setan dalam diri mereka, karena mereka minta apa? Mereka minta kekuatan daripada setan gitu, untuk bisa membuat mereka itu bisa memerankan semua tokoh-tokoh, bisa memerankan film yang mereka perankan sangat hidup dan sangat nyata gitu. Dan teman-teman, kalau misalnya mereka aja bisa gitu kan, mereka bisa meminta kepada setannya, kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk bisa memerankan, untuk bisa masuk dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa memerankan film yang diperankan mereka. Bagaimana dengan kita ketika kita minta sama Tuhan? Tuhan bisa lebih gitu. Tuhan bisa memberikan pada kita lebih gitu. Ketika kita minta sama Tuhan untuk kekuatan dan kesanggupan pada Tuhan sebagai penguasa semesta alam, maka Tuhan akan dengan sukacita memberikan dan mencurahkan Roh Kudus Tuhan untuk membuat kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan bisa lebih daripada aktor itu. Ya, karena aktor itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang diperankan adalah semua yang berasal daripada setan. Karena mereka sendiri meminta roh setan supaya mereka bisa memerankan film mereka. Tapi kita bisa lebih gitu kan. Kita bisa lebih meminta kepada Tuhan kekuatan dan kesanggupan untuk kita bisa menuruti seluruh hukum Tuhan. Karena dibilang bahwa niat baik nggaklah cukup. Tapi kita harus bisa memperhatikan semua perintah-perintah Tuhan. Semua ketetapan-ketetapan Tuhan supaya kita bisa mengenal dan mengerti gitu. Dan kita bisa dikuasai oleh roh-roh Tuhan untuk bisa memberikan kita kesanggupan pada kita untuk menuruti seluruh hukum-hukum Tuhan. Dan dibilang masih ada pengharapan dalam kita. Masih ada pengharapan dalam Tuhan untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan. Asalkan kita mengizinkan Dia untuk masuk dan menguasai
diri kita, dan kita bisa berhenti daripada dari kehidupan dunia kita, dan kita bisa mati untuk diri kita sendiri, dan biarlah Tuhan yang menggantikan dan menguasai akan kehidupan kita. Itulah firman pada malam hari ini, teman-teman, yang bisa saya bawakan. Biarlah boleh menguatkan kita masing-masing untuk kita bisa mengenal dan akan firman, akan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak menerka-nerka, kita nggak menerka-nerka akan kehidupan kita, apakah kehidupan kita sudah layak atau tidak. Tapi kita sudah tahu Tuhan sangat spesifik, Tuhan sangat detail memberikan semua perintah itu kepada kita. Hanya bila kita minta berdoa sama Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan memampukan kita dan menyanggupkan kita untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebuah firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.